Hai, ketemu lagi dengan saya Gugun Gumilang di acara Business Link. Pada kesempatan hari ini kita akan membahas satu model yang sangat banyak digunakan oleh pengusaha di dunia, baik itu yang bersifat besar ataupun kecil, atau yang bersifat baru mulai ataupun sudah menjalankan bisnisnya, yang dinamakan dengan Five Forces Analysis. Sebelum kita membahas mengenai model ini, alangkah baiknya kita tahu dulu tentang latar belakang dari model tersebut. Seorang jenius dari Harvard University yang bernama Foster menemukan suatu model untuk mengkaji atau menganalisa bisnis, apakah bisnis ini akan dikembangkan atau prospektif atau negatif. Sebelum kita membahas sebelumnya, kita akan tayangkan dulu bentuk modelnya itu sendiri. Silahkan, ada di samping saya. Terdapat 5 komponen yang terdapat dalam model Five Forces Analysis ini. Kita akan bahas satu-satu. Oke, kita akan membahas mengenai komponen pertama dalam Five Forces Analysis. Yang pertama adalah Threat of New Entrance. Threat of New Entrance ini adalah sebuah ancaman dari beberapa kompetitor yang akan memasuki atau berpotensi masuk ke dalam bisnis yang sedang kita jalani. Semakin sulit seseorang atau suatu kelompok atau badan hukum untuk masuk ke dalam bisnis ini, maka level dari threat new interest ini semakin rendah. Tapi semakin mudah suatu kelompok atau seseorang untuk masuk ke dalam bisnis ini, maka level dari ancaman terhadap bisnis ini adalah semakin tinggi. Berikut adalah beberapa faktor-faktor yang terkandung dalam threat of new entrance. Kita bahas satu-satu. Komponen pertama dalam Five Forces Analysis itu adalah Threat of New Entrance. Faktor-faktor yang berpengaruhi adalah yaitu yang pertama economic of scale. Apa itu economic of scale? Adalah apakah produk bisa dibuat dalam jumlah yang kecil atau yang besar. Di sini economic of scale itu adalah bagaimana suatu proporsi dari jumlah produksi dengan nilai income atau nilai revenue yang bisa didapatkan. Contoh misalkan semakin banyak produksi yang dibuat, maka akan semakin besar keuntungan. Tapi bagaimana jika ada pesaing yang yang mampu membangun atau memproduksi yang dengan jumlah yang sama tapi dengan limit atau misalkan dengan income yang lebih diturunkan, sehingga akan membuat pesaing lain pun akan mengurangi keuntungan untuk menyesuaikan. Nah, batas minimal produksi untuk mendapatkan keuntungan disebut economic of scale. Kalau dalam industri perbankan misalkan kita sudah tahu ada yang namanya counter rate atau special rate. Nah, biasanya itu berdasarkan dari jumlah dana atau dari sifat nasabah itu sendiri. Semakin besar dana yang dia simpan, maka semakin besar juga peluang untuk mendapatkan yang namanya special rate. Yang kedua adalah capital requirement, yaitu adalah biaya yang dibutuhkan untuk bisnis ini. Nah, beberapa dalam institusi keuangan, khususnya perbankan, itu berdasarkan aturan OJK atau dan Bank Indonesia juga, bahwa standar untuk membuka suatu bank baru itu membutuhkan modal sampai minimal 3T. Beda lagi kalau misalkan fintech itu minimal bisa sampai 5M. Dan kalau misalkan koperasi bisa 1M. Dari sini kita ketahui bahwa untuk beberapa pesaing yang masuk ke bisnis di institusi keuangan itu sangat sedikit, sehingga level dari trade of new interest-nya semakin lemah. Berikutnya adalah depreciation of product, yaitu keunikan yang dimiliki suatu produk. Contoh misalkan kita tahu sendiri bahwa beberapa bank itu suka memiliki top line-nya masing-masing. Contohnya kalau BTN itu adalah sebagai bank yang menyediakan KPR, kemudian Bank Mandiri sebagai yang jago di korporat, kemudian dari BCA yang jago di bagian transaksional. Nah, di sini merupakan diferensiasi produk yang sudah masuk ke benak masyarakat. Nah, semakin lekat atau semakin terniang-niang suatu produk dalam benak seorang itu, maka loyalitas konsumen terhadap merek semakin tinggi. Berikutnya adalah kebijakan pemerintah. Nah, kebijakan pemerintah ini juga sangat berpengaruh terhadap
bagaimana ancaman dari pesaing baru. Seperti kita ketahui bahwa kalau misalkan sekarang ramainya fintech itu adalah adanya fintech ilegal. Secara kebijakan itu tidak masuk sekali, tapi karena OJK berusaha untuk meminimalisir fintech ilegal, untuk ancaman dari pihak luarnya semakin sedikit karena sekarang memiliki payung hukum yang pasti. Berikutnya adalah cost advantage, yaitu keuntungan yang tidak terkait dengan skala produksi. Maksudnya di sini adalah seperti hak paten, kemudian hak pengelolaan, perizinan, kemudahan dari pemerintah dan masing-masing. Kemudian akses to distribution channel. Nah, di sini juga institusi keuangan itu sangat berlomba-lomba bagaimana mereka bisa memiliki net yang sangat luas. Semakin luas yang mereka bisa dapat, semakin besar keuntungan yang bisa didapatkan oleh institusi keuangan. Contohnya kalau misalkan dari perbankan, semakin besar jaringan distribusinya, maksudnya itu adalah jaringan dari nasabahnya dan lain sebagainya, semakin besar keuntungan yang mereka dapat. Pun demikian dengan perusahaan fintech atau perusahaan yang sifatnya investasi dan lain sebagainya, semakin besar project-project yang mereka dapatkan, maka semakin besar juga peluang investor masuk ke bisnis tersebut. Dan terakhir adalah switching cost. Switching cost ini adalah biaya yang dibutuhkan untuk melakukan peralihan. Jadi contoh misalkan ketika suatu produk baru datang, mereka harus memikirkan bagaimana konsumen yang saat ini sudah lekat pada produk yang sedang mereka gunakan. Contoh kalau dalam bisnis keuangan itu ada yang namanya product takeover. Takeover ini adalah memindahkan fasilitas di bank atau di institusi keuangan yang existing ke yang baru. Tapi biasanya di institusi keuangan existing itu memiliki banyak hambatan seperti penalti, denda dan lain sebagainya. Itu menjadi harga yang harus dikeluarkan oleh seseorang untuk masuk ke merek lain. Nah, si merek lain ini atau merek baru ini harus memikirkan bagaimana cara untuk menanggulangi peralihan atau biaya peralihan tersebut. Oke, berikutnya kita akan bahas mengenai komponen kedua dalam model 5 forces analysis, yaitu bargaining power of the buyer atau buyer power. Seperti yang kita ketahui bahwa posisi pembeli itu sangat penting dalam jual beli karena berpengaruh pada revenue suatu perusahaan. Namun terkadang setiap pembeli itu memiliki power masing-masing atau pengaruh masing-masing terhadap perusahaan yang menjadi objek yang kita jalani. Seperti yang kita ketahui, kalau misalkan di dalam bisnis perbankan, seorang debitur itu atau posisi debitur sangat penting dalam posisi dunia institusi keuangan atau khususnya perbankan. Kenapa? Karena memang pada fungsi bank itu adalah mendapatkan revenue dari setiap dana yang terkumpul dari masyarakat melalui kredit. Sehingga posisi dari pembeli itu memiliki power masing-masing terhadap suatu perusahaan. Semakin gampang seorang pembeli itu untuk memilih perusahaan mana untuk dia pilih sebagai pembeli, maka posisi pembeli itu semakin tinggi atau high level buyer's power. Tapi kalau misalkan semakin terbatas pilihan dari seorang buyer terhadap perusahaan yang bisa dia beli, maka power dari buyer itu semakin sedikit sehingga bisa kita sebut sebagai low level buyer's power. Untuk lebih bahasnya atau lebih rincinya kita akan bahas satu persatu tentang faktor-faktor yang mempengaruhi dalam power of buyer. Ayo. Berikutnya adalah mengenai bargaining buyer powers. Bargaining buyer powers ini terdiri dari 7 komponen. Yang pertama adalah number of customer, yang berarti jumlah pembeli. Jumlah pembeli ini semakin banyak pembeli maka semakin lemah buyer powers. Artinya di sini permintaan lebih banyak daripada penawaran, sehingga posisi dari si pembeli itu terhadap si pembeli terhadap penjual itu sangat lemah, sehingga penjual masih bisa menaikkan harga seenaknya karena si bayarnya sangat membutuhkan.
Kedua adalah size of each customer order, artinya jumlah pembelian. Nah, di sini kenapa menjadi kekuatan buyer? Karena semakin besar barang yang dia beli, maka semakin tinggi posisi dari si buyer itu. Contoh kalau misalkan kayak di posisi keuangan, orang yang mau nyimpen uang deposito 1T misalkan. Nanti dia akan pilih di bank mana yang bisa ngasih rate deposito yang paling besar. Semakin jadi posisi si pembelinya atau si nasabahnya itu semakin kuat. Berikutnya adalah different with competitors. Nah, ini biasanya buyers itu harus memiliki perbedaan. Contoh kalau misalkan buyers ini pilih-pilih kayak misalkan Bank Mandiri atau Bank CIMB untuk produk kendaraan bermotornya, atau misalkan mau lewat fintech, atau misalkan mau lewat pinjaman lainnya, itu nanti keunikan masing-masing, apakah itu dari segi DP-nya atau segi bunganya atau segi bagaimana skema pembayarannya, seperti itu. Berikutnya adalah price sensitivity. Nah, di sini itu biasanya adalah untuk orang-orang yang mana mampu untuk memiliki pinjaman terhadap institusi keuangan tersebut. Biasanya orang-orang ini itu memiliki orang-orang yang berpenghasilan tinggi karena dia mampu membayar setiap penawaran dari institusi keuangan. Beda lagi dengan misalkan buyers yang mana pilihannya terbatas. Ketika pilihannya terbatas, ya sudahlah, yang mana aja yang mau menerima. Beda lagi kalau misalkan dengan pihak-pihak yang semua bank menerima dia tinggal memilih mana produk yang bisa sesuai dengan keinginannya, pasti dengan harga pas juga. Berikutnya adalah buyer's ability to substitute, yaitu sejauh mana kemampuan pembeli untuk mengganti produk yang akan dia beli. Semakin mudah membeli untuk mendapatkan produk pengganti, maka semakin tinggi pula power buyersnya. Kemudian yang berikutnya adalah buyer's information capability. Artinya sejauh mana seorang pembeli dapat mengakses informasi untuk produk yang dibutuhkan. Semakin mudah atau banyak informasi yang didapatkan oleh pembeli, maka semakin tinggi pula power buyer-nya. Nah, wawasan pembeli juga menjadi titik bagaimana dia memiliki posisi terhadap perusahaan yang dia beli. Contoh, semakin dia tahu dengan produk-produk pesaing kelebihan dan kekurangannya, ketika dia sedang melakukan tawar-menawar, maka si penjual itu pasti harus menyesuaikan dengan kompetitornya. Nah, untuk mengetahui informasi tersebut, pasti si buyer power itu harus memiliki channel-channel yang mampu memenuhi kebutuhan informasi mengenai produk yang akan dia beli. Terakhir adalah switching cost. Nah, switching cost ini artinya sejauh mana pentingnya suatu produk bagi suatu pembeli. Semakin penting suatu produk, maka semakin lemah posisi buyer. Ini hampir sama dengan numbers of customer atau kebalikannya dari number of customer. Nah, misalkan kepentingan dari si produk ini bagi si buyer itu semakin meningkatkan jumlah permintaan. Nah, makanya posisi dari si penjual sangat lebih tinggi. Oke, berikutnya adalah komponen ketiga dari model 5 process analysis, yaitu bargaining of supplier atau supplier power. Seperti kita ketahui bahwa setiap perusahaan itu secara value chain itu ada supplier, ada perusahaan itu sendiri, ada buyer. Nah, posisi si supplier ini memegang peranan penting terhadap keberlangsungan suatu perusahaan. Kita ambil posisi bahwa kalau misalkan supplier ini memiliki banyak pilihan terhadap perusahaan yang akan dia supply, maka posisi dari supplier itu memiliki level yang tinggi atau bisa kita sebut high level supplier power. Sebaliknya, jika memang kalau misalkan supplier ini memiliki perusahaan yang terbatas untuk menyuplai barangnya itu sendiri, maka posisi si supplier sendiri itu adalah low level supplier power. Untuk kita lebih paham lagi mengenai faktor-faktor yang berpengaruh atau terkandung dalam supplier bargaining power, kita akan bahas satu-satu. Mari. Berikutnya adalah bargaining supplier power. Nah, di sini juga posisinya kalau dalam perbankan itu adalah sebagai penyedia dana. Nah, kalau tadi itu supplier adalah penyedia dana, kalau buyer itu adalah debitur. Sedangkan
kalau misalkan orang-orang yang ini adalah penyandang dana. Seperti yang kita ketahui, kalau misalkan sistem perbankan itu adalah untuk menghimpun keuangan dari masyarakat dan menyalurkan dana tersebut kepada masyarakat melalui kredit. Ada 3 faktor yang mempengaruhi mengenai bargaining supplier power. Yang pertama adalah number and size of supplier. Artinya, kekuatan supplier dalam memproduksi suatu barang yang dibutuhkan oleh perusahaan. Semakin besar produksi suatu supplier, maka semakin tinggi supplier power, sehingga posisi tawar-menawar dikendalikan oleh supplier. Dalam konteksnya dalam institusi keuangan, ya ini bisa dianalogikan sebagai jumlah dana yang dia miliki yang bisa masuk ke bank tersebut atau institusi keuangan tersebut. Contoh misalkan perusahaan besar seperti Jarum, kemudian Telkom dan lain sebagainya, mereka memiliki dana yang bisa dikelola oleh institusi keuangan. Nah, institusi keuangan ini pasti akan menawarkan banyak produk di luar dari program reguler. Kenapa? Karena posisinya adalah sebagai orang yang membutuhkan dari produk atau dana dari pihak tiga tersebut. Contoh kalau misalkan Mandiri pasti salah satunya adalah membuat ATM pribadi atau cabang pribadi di tiap-tiap kantornya, itu menjadi salah satu bargaining supplier, di mana dia masih bisa menentukan kebutuhan apa saja ya dari perusahaan yang mereka akan jual produknya. Kedua adalah uniqueness. Uniqueness itu artinya bentuk fisik atau posisi yang membedakan dengan produk pesaing. Semakin unik atau susah ditiru produk yang dihasilkan oleh supplier, semakin kuat posisi dari power suppliernya. Nah, di sini hampir sama dengan number, size, and supplier ya kalau dalam institusi keuangan. Kenapa? Karena produk yang dibutuhkan oleh perbankan adalah hanya dana, meskipun ada beberapa produk lain selain dana seperti transaksinya, kemudian seperti bank garansinya, atau misalkan dari segi jumlah kredit yang mereka minta. Yang terakhir adalah focal company's ability to substitute, yaitu artinya bagaimana ketahanan supplier terhadap produk yang bersifat substitusi. Hampir mirip dengan uniqueness, namun faktor ini berkaitan dengan produk substitusi. Semakin mudah perusahaan untuk mensubstitute produk supplier, maka semakin lemah posisi supplier. Posisinya merupakan seperti jumlah supplier ini lebih banyak daripada perusahaan yang membutuhkan produk supplier itu tersebut itu sendiri. Oke. Berikutnya kita akan bahas mengenai komponen keempat dalam model versus analysis, yaitu trade-off substitute product or service. Seperti yang kita ketahui bahwa setiap produk atau jasa pasti memiliki produk substitute. Contohnya kalau misalkan kopi, substitute-nya adalah teh. Kalau misalkan nggak ada kopi, kita ngeteh misalkan. Dalam model ini dijelaskan bahwa semakin banyak produk atau pilihan produk substitute dari produk suatu perusahaan, maka level ancamannya semakin tinggi, atau bisa kita sebut sebagai high level threat of product service from substitute. Sebaliknya, jika semakin sedikit dari ancaman produk substitute, maka posisi dari suatu produk perusahaan itu semakin aman atau low threat substitute product of service. Oke, untuk supaya kita lebih jelas dan lebih paham mengenai ancaman dari produk substitute, kita akan bahas masing-masing faktor penyebabnya. Mari. Kemudian yang keempat adalah trade of substitute product or service. Terdapat 4 faktor dalam komponen ini. Yang pertama adalah number of substitute products, yaitu seberapa banyak produk pengganti dari produk yang dihasilkan oleh perusahaan. Semakin banyak jumlah produk substitusi, maka ancaman produk semakin tinggi. Nah, untuk si institusi keuangan sendiri, khususnya untuk perbankan, beberapa produk substitusi yang menjadi hambatan bagi perusahaan yaitu seperti koperasi, kemudian BPR, dan bank-bank di bawah
buku kelas masing-masing. Contoh, buku kelas 4 saingannya bisa sampai ke substitutnya bisa buku 3, buku 2, atau buku 1. Semakin rendah buku-bukunya, itu biasanya penawaran bunga kreditnya itu semakin tinggi. Tapi untuk produk dananya pun lebih tinggi dari buku-buku tinggi. Tapi untuk yang berikutnya adalah relative price for performance. Artinya sejauh mana pertimbangan atau efisiensi produk perusahaan dengan produk substitusi. Semakin pembeli menganggap bahwa produk substitusi lebih ekonomis, maka semakin tinggi ancaman dari produk substitusi. Nah, di sini dibutuhkan dari kecerdasan seorang pembeli untuk memilih mana produk yang terbaik. Seperti tadi disampaikan bahwa produk substitusi dari perbankan itu adalah koperasi. Nah, koperasi ini akan memiliki beberapa kelebihan dan kekurangan yang bisa ditolerir oleh pembeli jika dibandingkan dengan produk perbankan. Jika kelebihannya lebih banyak di koperasi, maka posisi dari si perbankan itu sendiri akan kalah. Contoh, kalau misalkan si koperasi ini memiliki tingkat RAC-nya yang lebih rendah, maka peluang untuk di ACC kreditnya lebih tinggi daripada produk perbankan itu sendiri karena harus melalui banyak proses analisa. Berikutnya adalah perceived level of differentiation. Artinya persepsi dari tingkat diferensiasi produk substitusi atau tingkatan suatu produk substitusi dapat memberikan tingkatan yang sama dengan pada produk yang akan dibeli. Dan terakhir adalah switching cost. Switching cost ini adalah seberapa besar biaya yang harus dikeluarkan oleh konsumen untuk berpindah ke perusahaan produk substitusi. Oke. Berikutnya kita akan bahas adalah komponen terakhir dalam model Five Forces Analysis, yaitu rivalry among competitors. Di sini, proses analisa dilakukan oleh suatu perusahaan adalah dengan membaca posisi mereka di dalam suatu persaingan bisnis. Contoh, misalkan kita nanti akan posisikan atau kita petakan dari masing-masing pesaing dari produk kita. Nah, semakin kita peka terhadap proses pemetaan dari posisi suatu perusahaan dengan kompetitor lain, maka kita akan semakin mengetahui strategi apa atau misalkan segmentasi apa yang patut kita targetkan. Untuk lebih pahamnya dalam proses rivalry among competitors, berikut adalah faktor-faktor yang masuk ke dalam komponen terakhir ini. Dan terakhir ada rivalry among existing competitors. Faktor yang pertama adalah numbers of competitors. Persaingan cenderung meningkat. Nah, di sini jumlah persaingan membentuk pola persaingan antar perusahaan. Terdapat 4 jenis pola persaingan dalam number of competitors berdasarkan perspektif number of competitors. Yang pertama adalah persaingan sempurna, yaitu keadaan suatu pasar di mana jumlah penjual dan pembeli konsumen sangat banyak, sehingga produk atau barang yang ditawarkan yang dijual sejenis atau serupa. Nah, ini biasanya untuk di perbankan ini persaingan sempurna itu tidak semua produk bisa. Tapi untuk bank-bank pemerintah, persaingan sempurna ini terbentuk ketika produk KUR atau kredit usaha rakyat, di mana rate-nya sudah ditentukan oleh pemerintah yaitu 6% per tahun. Pun demikian dengan produk-produk rumah subsidi, di mana rate bunganya itu sama, produknya sama, sehingga terjadi persaingan sempurna antara bank-bank pemerintah untuk penyaluran KUR dan KPR subsidi. Yang berikutnya adalah monopolistik, yaitu suatu bentuk pasar di mana terdapat banyak produsen yang menghasilkan barang serupa, tetapi tidak memiliki perbedaan dengan produk lainnya. Penjual pada pasar monopolistik tidak terbatas, namun setiap produk yang dihasilkan pasti memiliki karakter tersendiri yang membedakan dengan produk lain. Di sini untuk dalam konteksnya itu sebagai perbankan,
Nah, di sini juga kita bisa tahu sendiri bagaimana yang dijual produknya sama, yaitu kredit modal kerja, kredit kredit investasi, KP dan lain sebagainya. Produk yang dijualnya antar perbankan itu sama, tetapi pasti memiliki perbedaan dari rasanya. Maksudnya rasa ini adalah kualitas pelayanannya. Nah, di sini menjadi pembeda dari monopolistik, di mana produk yang dijualnya sama. Yang ketiga adalah oligopoli, yaitu suatu bentuk pasar persaingan yang tidak sempurna, di mana hanya terdapat beberapa produsen atau penjual dengan banyak pembeli di pasar. Yang keempat adalah monopoli, yaitu suatu bentuk pasar di mana hanya terdapat satu penjual yang menguasai pasar. Penentu harga pasar ini adalah seorang penjual atau yang disebut monopolis. Berikutnya adalah difference in quality. Kualitas adalah fokus pada pelanggan. Yang penting adalah apa yang dianggap kualitas oleh pelanggan. Produk dan layanan yang memenuhi untuk melampaui harapan pelanggan menghasilkan kepuasan. Nah, di sini merupakan titik dari subjektivitas seorang pembeli. Bagaimana dia merasakan kualitas pelayanan dari masing-masing perusahaan. Semakin baik pelayanan perusahaan, maka semakin loyal dari pembeli terhadap perusahaan tersebut. Berikutnya adalah difference in others. Nah, adalah perbedaan antara produk satu dengan yang lainnya, selain dari kualitas produk, contohnya seperti harga, kemudian value added, kemudian brand identity, corporate culture, brand image, dan reputation. Nah, untuk bank-bank besar, komponen ini merupakan menjadi pembeda dengan institusi lainnya. Contoh kalau misalkan untuk bank-bank buku besar seperti BCA, Mandiri, kemudian BRI, BNI, BCA, itu mereka mendapat predikat sebagai bank buku 4, yaitu dengan minimal aset di atas 500 triliun. Nah, dari posisi ini kita mengetahui bahwa perspektifnya adalah sebagai perbankan yang mana resiko likuidasinya itu semakin kecil. Beda lagi dengan misalkan bank-bank seperti BPR atau bank-bank lainnya yang berada di buku lebih rendah, maka resiko likuidasi keuangannya itu semakin tinggi. Oke, sekian pembahasan mengenai 5 forces analysis dalam konteks institusi keuangan. Semoga bermanfaat. Saya Gugun Gumilang dari mahasiswa manajemen Unpad 2019 dengan NIP 1208 2019 0041. Terima kasih.